Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, sobat motor. Ini kebetulan hari ini saya kedatangan tamu, motornya Vega R lama. Ini ada dua kasus di sini. Si pemakai mengeluhkan ada dua permasalahan di motor ini. Yang pertama, motor gampang panas atau cepat panas di mesinnya. Satu itu. Kedua, bagian kopling dia ngeluhin motor ini slip, tenaganya slip, sama masuk giginya nggak normal. Jadi seharusnya motor ini itu karena pakai dua sistem, yang satu sistem manual, yang satu sistem otomatis, maka kalau kita injek si koplingnya, dia akan ngopling atau tidak ada sentuhan di bagian kopling otomatis karena ada sistem koplingnya. Tapi motor ini enggak, udah ditekan kopling dia masih jalan. Berarti logikanya sistem koplingnya tidak berfungsi secara normal. Nah, ini komponen udah kita bongkar. Ini ternyata ketemu yang pertama dulu, penyebab mesin bagian head itu panas. Satu, sirkulasi oli yang dari bak kopling sini, dari bak kopling rest area kopling itu tidak nyampe ke bagian head atau kepala bagian noken as. Tadi udah dicoba, tapi sempat kita nggak bikin video karena tadi nggak ada permintaan dari konsumen. Di rest area ini tuh nggak keluar oli waktu diselah atau dihidupkan. Jadi intinya bagian sirkulasi di bagian kepala itu tidak tersuplai oli. Nah, di sini tuh nggak ada oli. Waktu dihidupkan itu di sini nggak ada oli, sehingga menyebabkan bagian blok atas sampai tengah itu panas. Baru hidup berapa menit aja, sekitar 3 menit itu panasnya banget. Satu itu. Kedua, juga timbul suara berisik akhirnya di sini karena di sini tidak ada sirkulasi oli yang menyuplai noken as atau pelatuk. Penyebabnya apa yang menyebabkan oli itu tidak naik sampai atas? Yang pertama, sirkulasi yang di bak kopling itu terjadi kebocoran. Kebocorannya di mana? Satu, di sini, di seal oli. Nah, ini rusak nih seal oli. Ini seal oli rusak. Kalau seal oli rusak, secara logika oli yang masuk ke bagian lubang sirkulasi oli ini itu nggak sempurna sirkulasinya. Dia bakalan bocor ke bagian bak kopling lagi gitu. Udah disuplai masuk, tapi dia ada kebocoran di sealnya, sehingga suplai yang masuk ke sirkulasi oli yang menuju ke rest area head itu nggak sempurna, yang menyebabkan oli nggak naik. Nah, kalau oli nggak naik berarti otomatis bagian head akan cepat panas. Itu satu. Jadi sirkulasi sininya itu nggak sempurna, penyebabnya seal ini dua ini bocor, sehingga nggak supply yang oli dari sini itu nggak sempurna atau nggak full. Bahasanya itu mengalirnya nggak full, hanya beberapa persen yang mengalir ke sini, sebagian keluar lagi balik lagi ke bak kopling. Itu satu. Kedua, bagian rest area sini itu kotor banget di bagian filternya, filter olinya. Tadi di mana filter olinya? Nah, ini. Nah, filter olinya itu kotor banget tadinya. Nah, ini udah dikorek-korek, ini masih aja masih belum bersih tuh. Ini tadi penuh lumpur. Jadi penuh kotoran di sini. Kita nggak tahu juga. Katanya ini keluar dari bengkel juga. Habis ganti bagian kopling. Awalnya motor ini kopling manual. Jadi dibikin kopling manual. Nah, ini distandarkan lagi. Setelah distandarkan, orangnya mengeluh motor ini cepat panas. Satu kedua slip. Nah, di sini. Ini juga salah satunya menyebabkan sirkulasi olinya itu nggak sempurna.
itu penyebab oli nggak naik. Terus yang kedua bagian slip kopling. Nah, slip koplingnya dari mana? Nah, satu, di komponen bagian kampas kopling itu ada beberapa bagian yang sudah tidak ada. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya ring yang di rumah kopling, di sininya itu nggak ada. Nah, ini nggak ada ringnya nih. Harusnya setelah kaki-kaki ini dimasukin, di tengah sini ada ring. Nah, fungsinya untuk gerak main bebas ke depan atau ke belakang. Makanya waktu dimasukkan gigi, dia kurang gerak main bebas karena nggak ada ring. Jadi geraknya nggak main bebas, makanya dia agak susah untuk main giginya. Mungkin itu keterangannya yang menyebabkan motor ini, satu, oli nggak naik, kedua, kopling nggak berfungsi dengan semestinya. Nah, itu doang. Ini sebenarnya komponennya banyak yang nggak ada nih. Ini juga ringnya udah ring gantian. Ini sebenarnya ring transmisi. Cuman kita nggak tahu juga karena si konsumen nggak ada keluhan untuk di transmisi. Ya menurut saya transmisi ini juga normal untuk operan giginya. Makanya kita nggak lari ke transmisi. Ada kemungkinan di bagian ini bermasalahnya hanya di bagian kopling ini aja. Jadi komponennya nggak komplit lah bahasanya begitu. Jadi nggak full, ada beberapa bagian yang hilang. Kalau hilang itu akan menyebabkan sistem kerjanya nggak sempurna. Hanya itu aja keterangannya dari saya. Mungkin selebihnya ntar kita sambil kita rakit, kita perbaiki yang kurang-kurang. Mungkin itu aja info dari kita, sahabat atau teman-teman pemakai motor. Karena waktu udah sore, makanya kita harus lakukan pengerjaannya biar tidak kesorean. Ini udah mau menjelang asar nih. Udah, itu mungkin itu aja, cukup dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?